Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irsal. Kali ini saya berada di Desa Pariangan, yaitunya desa tertua di Sumatera Barat. Nah, perjalanan saya kali ini akan menceritakan sedikit mengenai masjid tertua di Sumatera Barat, yaitunya Masjid Islah Pariangan. Nah, teman-teman bisa lihat semua, inilah salah satu masjid tertua di Sumatera Barat, yaitunya Masjid Islah Pariangan. Jangan lupa ikuti saya terus dalam mengekspos mengenai Masjid Islah Pariangan ini. Masjid Islah ini terletak di Desa Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Masjid ini merupakan salah satu masjid bersejarah karena berada di Luha Nantuwo atau desa tertua. Letaknya cukup strategis, kira-kira 50 meter dari jalan utama Padang Panjang Batu Sangkar. Dari segi fisik, Masjid Islah Pariangan ini sudah mengalami 2 kali perbaikan atau renovasi. Yang pertama tahun 1920 dan yang terakhir tahun 1994. Walaupun sedikit berbeda dengan bangunan aslinya. Renovasi itu dilakukan atas swadaya murni masyarakat Pariangan, baik yang berasal dari warga desa maupun dari para perantau asal desa Pariangan yang tersebar di berbagai daerah. Dana yang berhasil terhimpun pada waktu itu sekitar 108 juta rupiah. Karena letaknya yang cukup strategis, Masjid Islah selalu mengundang daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang mengadakan kunjungan wisata ke kota budaya Batu Sangkar. Karena desa Pariangan merupakan desa tertua di Sumatera Barat yang banyak memiliki nilai sejarah. Di desa ini masih banyak ditemukan rumah-rumah beratap gonjong atau lancip sebagai ciri khas alam Minangkabau. Keberadaan desa Pariangan ini juga ditemukan dalam tamu adat alam Minangkabau. Masjid Islah ini dahulunya dibangun oleh Syekh Burhanuddin, tokoh pengembang ajaran Islam di daerah Minangkabau, atas persetujuan Tuanku Nan Barampe atau yang berempat, yaitu Tuanku Labai, Tuanku Kati Basa, Tuanku Aji Manan, dan Tuanku Kali Bandar, dengan sejumlah tukang yang dipimpin oleh Datuk Garang. Masjid Islah ini berukuran 16 kali 24 meter dengan 4 buah tiang penyangga yang terbuat dari kayu andaleh, di mana 4 buah tiang atau tonggak itu ditanggung oleh 4 tuanku tersebut dengan lebar 12 meter persegi, dengan puncak menara gonjong berbentuk teratai. Keunikan lain dari Masjid Islah Pariangan ini adalah tersedianya pincuran atau tempat air panas yang berasal dari Gunung Merapi untuk berwudu dan mandi. Sebelum dilengkapi dengan tempat berwudu seperti saat sekarang ini, dahulunya merupakan tapian mandi atau tempat mandi Nenek Mamak Nan Tujuh atau yang 7, yaitu Datuk Suri Dirajo, Datuk Nan Capuak, Datuk Majo Empang, Datuk Sinaro, Datuk Basa, dan Datuk Kayo. Masing-masing anak kemanakan dari Nenek Mamak harus mandi di tapian mandi yang mereka miliki itu. Dianggap sebagai pembangkangan atau membuat malu Mamak jika anak kemanakan Datuk Suri Dirajo misalnya mandi di tapian Datuk Sinaro dan sebaliknya. Sedangkan tempat mandian orang Sumando lain pula tempatnya, dalam arti kata tidak menjadi satu dengan Nenek Mamak. Pancuran tempat air panas itu sampai sekarang dianggap sebagai air mukjizat, tidak saja bagi masyarakat yang tinggal di tanah datar, akan tetapi juga bagi masyarakat Sumatera Barat, karena dinilai dapat mengobati penyakit gatal-gatal, kudis, panu, dan sakit lumpuh. Namun sampai sejauh mana keampuhannya, tentu mereka yang datang itu sendirilah yang bisa merasakannya. Karena itu, jika Anda sempat berkunjung ke Masjid Islah Pariangan ini untuk sholat, janganlah tergesa-gesa mengambil air wudhu, karena di samping tempat air panas itu ada pula air biasa. Sebab kalau tidak mengetahui atau tidak bertanya terlebih dahulu sebelum berwudhu, tentu bukan mustahil, sebab air yang panas akan diambil secara tidak sengaja. Kemudian, untuk menyemarakkan syiar Islam, di samping dimanfaatkan untuk berjamaah dan wirid pengajian, di masjid ini juga didirikan TPA untuk mendidik generasi muda untuk belajar Al-Quran. Masjid Tua Pariangan memiliki ciri khas bangunan adat Minangkabau
dengan kubahnya yang dibentuk bagonjong atau lancip, terdiri dari 3 kubah. Bagian kubah yang tertinggi melambangkan keesaan Tuhan. Pada kubah tertinggi ini terdapat 4 lapisan yang masing-masingnya melambangkan 4 jenis kedudukan masyarakat dalam satu negeri, yaitu khotib, sultan, malin, dan pakih. Masjid Dua Pariangan ditopang oleh 4 tiang besar di bagian depan dan 4 tiang berukuran lebih kecil di bagian belakangnya. Dari segi adat, 4 tiang besar melambangkan Tuan Kunan Barampe atau yang berempat, yang terdiri dari imam, khatib, qadi, dan bilal. Tuanku imam bertugas memimpin sholat 5 waktu, khususnya sholat Jumat. Tuanku khatib bertugas memimpin pelaksanaan sidang Jumat. Tuanku qadi bertugas menikahkan warga sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Tuanku Bilal bertanggung jawab memenangkan azan 5 waktu khususnya sidang Jumat. Sementara dalam Islam, 4 tiang besar ini juga melambangkan 4 sahabat Rasul. Kemudian 4 tiang kecil melambangkan 4 jenis nenek mama di Minangkabau. Secara keseluruhan, penyangga masjid yang berjumlah 8 tiang ini melambangkan jumlah suku yang ada di Pariangan. Tidak hanya kubah dan tiangnya, jumlah jendela yang terdapat pada masjid ini juga memiliki artinya sendiri. 6 jendela pada bagian kiri dari arah masuk masjid melambangkan jumlah rukun iman, sedangkan 5 jendela pada bagian kanan masjid melambangkan jumlah rukun Islam. Meski telah direnovasi beberapa kali, uniknya masjid ini tidak dibuat bertingkat seperti kebanyakan masjid lainnya. Dikarenakan jika seandainya dibuat bertingkat, tentu akan menghilangkan sejarah dari masjid itu sendiri. Jadi teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan dan ceritakan kepada teman-teman semua mengenai masjid tertua di Sumatera Barat, yaitunya Masjid Islah Pariangan. Dan saya doakan semoga teman-teman suatu saat nanti bisa berkunjung ke masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.